saya Rahmada Aprilia dari kelas 10 akuntansi 3. Nah, hari ini saya akan membahas dan mengkaji ulang materi pelajaran IPA bab 2 hingga selesai. Nah, tolong disimak ya teman-teman. Mana tahu kita bisa berbagi ilmu. Yang pertama di bab 2 ada mitigasi bencana alam. Mitigasi itu kira-kira apa sih teman-teman? Nah, bagi kalian yang belum tahu, mari saya jelaskan. Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana alam. Menurut Undang-Undang Dasar 004 tahun 2007, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana. Adapun langkah-langkah mitigasi yaitu mitigasi tahap awal, mitigasi perencanaan, respon, dan pemulihan. Berdasarkan siklus waktunya, kegiatan penanganan bencana dapat dibagi jadi 4 kategori. Yang pertama, kegiatan sebelum bencana terjadi. Yang kedua, kegiatan saat bencana terjadi. Yang ketiga, kegiatan tepat setelah terjadi bencana. Yang keempat, kejadian pasca bencana yang meliputi pemulihan, penyembuhan, dan rehabilitas. Contoh-contoh dari mitigasi itu banyak ya teman-teman. Yang akan kita bahas ada 3 doang. Yang pertama, mitigasi tsunami. Mitigasi tsunami adalah sistem untuk mendeteksi untuk menjaga terjatuhnya korban. Ada 2 jenis sistem peringatan dini tsunami, yaitu sistem peringatan tsunami internasional dan sistem peringatan tsunami regional. Yang kedua, mitigasi bencana gunung berapi. Upaya mitigasi bencana gunung berapi meliputi pemantauan aktivitas gunung api. Yang ketiga, mitigasi gempa bumi. Langkah mitigasi gempa bumi adalah yakni langkah-langkah sebelum gempa, langkah saat terjadi gempa, dan langkah pasca gempa. Adapun langkah yang dilakukan sebelum gempa yang dapat mengurangi dampaknya adalah mendirikan bangunan sesuai aturan baku, kenali lokasi bangunan, tempatkan perabotan pada tempat profesional ya, siapkan peralatan seperti senter, makanan, dan minuman. Yang kelima, periksa kegunaan listrik dan gas. Yang keenam, catat no telepon yang penting. 7. Kenali jalan evakuasi. Yang kedelapan, ikuti simulasi mitigasi bencana gempa. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ekosistem terbentuk interaksi dalam ekosistem. Teman-teman mesti tahu dong apa itu simbiosis. Kalau tidak tahu, mari saya jelaskan. Simbiosis adalah jenis interaksi dalam ekosistem. Yang pertama adalah simbiosis. Simbiosis adalah hubungan yang terjadi antar 2 organisme. Simbiosis itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan yang saling menguntungkan antara makhluk satu dan makhluk lainnya. Contohnya itu ada ikan anemon dan ikan badut. Ikan badut diuntungkan sengat anemon karena sengat anemon akan melindungi dari predator, sedangkan anemon diuntungkan karena ikan badut dapat memangsa hewan invertebrata yang merupakan predator baginya. Nah, yang kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah kehidupan bersama antar 2 organisme, yang satu diuntungkan, yang satu nggak diuntungkan dan tidak dirugikan juga. Nah, contohnya itu ada ikan remora dan ikan hiu ya teman-teman. Dikutip dari buku sains IPA, ikan remora memiliki perekat diri selalu mengikuti ikan hiu pergi. Akibatnya ikan-ikan remora akan aman dari gangguan ikan-ikan besar. Ikan remora juga mendapatkan sisa-sisa makanan dari hiu. Yang ketiga, simbiosis parasitisme. Ini si parah. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antar 2 makhluk hidup, yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan. Contohnya saja yang sering kita jumpai adalah nyamuk. Betul nggak? Nyamuk untung kan menggigit kita kan,
dia dapat darah, dapat sebagai makanannya, lah kita kehabisan darah gara-gara dia. Atau paling parah kalau misalnya nyamuk demam berdarah yang begini kita, nah kita demam berdarah jadinya kan, jadi kita yang rugi dan para nyamuk ya untung dong. Nah, setelah kita membahas tentang simbiosis, mari kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kompetisi. Kompetisi dalam biologi adalah interaksi antara organisme atau spesies bersaing untuk mendapatkan hidup yang bersama. Kebutuhan hidup yang saling diperebutkan antara lain makanan, sumber air, tempat berlindung, dan pasangan untuk kawin. Kompetisi dalam biologi dapat dibagi beberapa, yaitu kompetisi interspesifik, kompetisi intra, dan kompetisi interferensi. Ciri-ciri kompetisi dalam biologi ada 5: bersaing untuk sumber daya, meningkatkan kepadatan populasi, mengubah perilaku, yang keempat mengaruhi evaluasi, yang kelima dapat bersifat langsung atau tidak langsung. Interspesifik adalah kompetisi yang terjadi antara organisme dari spesies yang berbeda, contohnya tanaman jagung dan rumput yang sama-sama tumbuh di ladang. Ciri-ciri interspesifik ada 3. Yang pertama, kompetisi terjadi ketika 2 atau lebih populasi memiliki kebutuhan yang sama, tetapi ketersediaannya terbatas. Yang kedua, kompetisi dapat menyebabkan individu mendapatkan kebutuhan hidup yang lebih sedikit, bahkan kematian atau perpindahan individu. Yang ketiga, kompetisi menyebabkan spesies sama berkurang karena terganggu spesies lain. Nah, setelah membahas interspesifik, kita akan membahas intraspesifik. Intraspesifik adalah kompetisi yang terjadi antara organisme dan spesies yang sama. Contohnya, 2 ekor kucing jantan berkelahi karena memperebutkan kucing betina. Ciri-ciri intraspesifik adalah pemenuhan kebutuhan populasi atau individu. Lalu burung yang berpasangan cenderung lebih agresif dalam mempertahankan pasangan atau anaknya. Interferensi ada. Setelah intraspesifik, kita akan membahas interferensi. Adalah jenis kompetisi yang sering terjadi secara langsung antara individu dalam suatu komunitas. Contohnya persaingan antar jantan rusa merah selama birahi. Ciri-cirinya interferensi, individu mengganggu secara langsung, individu saling mengganggu dengan cara agresif, dan individu saling mengganggu untuk mencegah pembentukan dan fisik individu lain. Setelah kita membahas kompetisi, kita akan masuk ke materi menganalisis keseimbangan lingkungan. Keseimbangan lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mengatasi gangguan atau tekanan timbul baik dari alam maupun aktivitas manusia, serta kemampuan lingkungan untuk menjaga kestabilan di kehidupan di dalamnya. Secara umum, keseimbangan lingkungan ini menjelaskan bahwa lingkungan dikatakan seimbang bila antara komponen biotik dan abiotik yang berada di dalam posisi profesional dan stabil. Penyebab terganggunya keseimbangan lingkungan tersebut ada beragam, yaitu banjir, longsor, penebangan pohon secara liar, dan membuang sampah sembarangan. Adapun demikian, mengapa kita harus menjaga keseimbangan lingkungan? Karena dapat memberikan sumber daya, udara bersih, air, dan keanekaragaman hayati yang diperlukan individu manusia. Baik, sekian saja materi IPA dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.